Halo semuanya, jumpa lagi sama saya Pak Heru di Outgeeks Channel. Tempatnya berita-berita paling asik dan menarik. Masih seputar hari raya nih. Tanggal 3 Maret 2022 ini adalah hari libur nasional. Tepatnya hari raya Nyepi. Pak Heru yakin kalian semua pasti tahu kalau hari raya Nyepi adalah hari keagamaan umat Hindu. Tapi kalian tahu nggak nih asal-usul Nyepi itu sendiri? Daripada kepo, yuk kita bahas. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe ya. Loncengnya juga dinyalain, biar nggak ketinggalan berita-berita yang lain. Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka adalah perayaan yang didasarkan pada kalender tahun Saka, yaitu perhitungan kalender dari India. Dari mana lahirnya kalender ini? Gini nih ceritanya. Umat Hindu punya kitab sucinya yang bernama Kitab Weda. Dalam kitab ini, dikisahkan dulunya negeri India dan sekitarnya selalu dilanda pertikaian dan konflik berkepanjangan. Konflik ini nggak kelar-kelar dan terus berlanjut. Sampai akhirnya pada tahun 78 Masehi, seseorang bernama Kaniska pertama dari suku Saka dinobatkan menjadi raja pada tanggal 1 bulan 1 Chaitra Masa tahun 1 Saka. Simpelnya, Kaniska pertama menjadi raja di bulan Maret tahun 78 Masehi. Hehehe. Raja Kaniska pertama kemudian berhasil menghapus pertikaian panjang di negeri itu. Keberhasilannya ini lalu diperingati sebagai Tahun Baru Saka. Begitu teman-teman. Dalam perayaan Nyepi, ada serangkaian upacara yang wajib dilaksanakan umat Hindu, seperti melasti atau sembahyang di sumber-sumber mata air yang disucikan, mecaru atau pensucian, pengrupukan atau pawai ogoh-ogoh, sampai nyembak geni, yaitu silaturahmi ke tetangga dan saudara setelah Nyepi. Pak Heru yakin nih, kalian pasti tahu soal pawai ogoh-ogoh, di mana umat Hindu beramai-ramai menggotong patung monster raksasa dan diarak keliling desa. Kenapa ya patung buatan mereka serem-serem semua? Ada yang melotot, ada yang taringnya sampai mata, ada yang berdarah-darah. Ternyata ada maknanya loh. Bagi umat Hindu, ogoh-ogoh adalah perwujudan dari buta kala, sosok makhluk jahat yang destruktif dan penuh sifat-sifat negatif. Setelah seharian diarak keliling desa, patung-patung ini akan dibakar dengan harapan mengusir roh-roh jahat supaya tidak mengganggu umat di tahun yang baru. Oh, begitulah salah satu maknanya. Jadi jangan dikira patung-patung serem itu diarak untuk menakut-nakuti bocil yang nakal sama orang tuanya. Hehehe. Setelah patung-patung itu dibakar, baru esok harinya Nyepi dilaksanakan. Pada hari itu, suasana akan benar-benar sepi karena umat Hindu sedang melaksanakan 4 aturan catur berata penyepian, yaitu amati geni, tidak menyalakan api, amati karya, tidak melakukan kerja fisik, amati lelungan, tidak berpergian, dan amati lelanguan, tidak menikmati hiburan duniawi. Untuk menghormati upacara ini, pemerintah lokal menghentikan segala jenis kegiatan di Hari Raya Nyepi, mulai dari acara televisi, siaran radio, jaringan telepon, sampai jadwal keberangkatan kendaraan umum. Bener-bener off pokoknya. Jadi, kalau kalian lagi di Bali pas Hari Raya Nyepi, Pak Heru saranin lebih baik diam di dalam rumah saja seharian. Kalau kalian keluar rumah dengan alasan cari udara segar, yang ada kalian malah ditangkap pecalang alias Pak Polisi adat Bali karena mengganggu jalannya kegiatan Nyepi. Ada yang inspiratif nih dari Hari Raya Nyepi. Ketika seharian melakukan kegiatan Nyepi, Bali mampu mereduksi emisi gas CO2 sampai 20.000 ton loh. Bali juga menghemat listrik, air, serta bahan bakar lain sampai setara 4 miliar rupiah. Ini membuat organisasi PBB terinspirasi dan meresmikan World Silent Day setiap tanggal 21 Maret dengan harapan dapat mengurangi polusi global dan menghemat energi yang digunakan dalam sehari. Luar biasa ya, ternyata Indonesia sekeren itu. Rangkaian upacara Tahun Baru Saka berupa Nyepi ini ternyata hanya ada di Indonesia loh. Di negara asalnya sana, India, Tahun Baru Saka dirayakan dengan berbagai acara yang gegap gempita tanpa adanya kegiatan Nyepi.
Walaupun berbeda, tujuan dan esensi yang dimiliki sama, yaitu memohon kepada Sang Hyang Widi untuk menyucikan alam manusia dan alam semesta di tahun yang baru. Nah, begitulah di balik Bali yang lagi nyepi. Ada pelajaran dan manfaat yang luar biasa. Selamat Tahun Baru Saka bagi yang merayakan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi.